Lebih aman lah cara pakai APD lurus itu. Komandan pasukan menyiapkan masing-masing barisan pasukan. Datang di Jakarta talo Jambi. Kita beri waktu kepada media untuk bisa mengabadikan sejenak. Terima kasih kepada media. Gelar pasukan penerapan peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 130 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru, Senin 10 Agustus 2020 dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel, langsung mengambil alih barisan. Wali Kota Pekanbaru selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Penghormatan umum.
Laporan. Dari gelar pasukan dalam rangka penerapan Peratu 130 tahun 2020. Senin 2 Agustus 2020. Siap. Silakan. Laporan tim Satgas Covid-19 oleh PLT Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Bapak Burhan Ruli SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Forkopimda, Bapak PJ Sekda Kota Pekanbaru, dan seluruh pejabat tinggi pertama di jajaran pemerintah Kota Pekanbaru, Bapak Ibu Camat, dan hadirin yang berbahagia. Laporan Perlaku nomor 130 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan wali kota Pekanbaru nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus krisis 2019 di Kota Pekanbaru. Dasar hukum yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 krisis 2019, yang ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus krisis 2019. Yang keempat Peraturan Wali Kota Nomor 104, Peraturan Wali Kota Nomor 111, dan Peraturan Wali Kota Nomor 130. Dua, tujuan untuk memutus mata rantai penularan coronavirus krisis 2019 dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha dan aspek lainnya. Sasaran adapun usaha yang akan dilaksanakan. Pertama, ke tempat itu sudah perkantoran, rumah ibadah, pasar, mal, restoran, hotel, bioskop, permainan ketangkasan, museum, karaoke, pub, warnet, diskotik, rumah makan, resto, kafe, dan jenis bidang pariwisata lainnya. Peserta apel, Bapak Wakil Wali sampaikan pada kesempatan pagi ini, dihadiri oleh lebih 300 orang. Cara bertindak adalah stasioner dan hunting sistem. Yang pertama, memasang tanda pelanggaran yang menunjukkan adanya pemeriksaan. Yang kedua, dilengkapi surat tugas dari petugas tim Satgas COVID-19. Yang ketiga, penyetopan dilaksanakan oleh petugas tim Satgas COVID-19. Keempat, pemeriksaan dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi tim Satgas COVID-19. Yang kelima, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka penindakan administrasi dilakukan oleh Satpol PP dalam hal ini PPNS. Yang keenam, jaminan pelanggaran adalah kartu tanda penduduk. Yang ketujuh, terhadap pelanggar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai perilaku atau melaksanakan kerja sosial di tempat fasilitas umum. Yang kedelapan, apabila pelanggar sudah membayar denda atau sudah melaksanakan kerja sosial, maka pelanggar dapat mengambil kembali jaminan KTP atau barang bukti. Yang kesembilan, pembayaran denda sanksi administratif dapat disetor langsung ke rekening pemerintah Kota Pekanbaru. Lokasi pelaksanaan setelah apel dalam pasukan ini dilaksanakan. Kita laksanakan di dua titik. Yang pertama perkantoran Sudirman Square di Jalan Sudirman. Yang kedua Sukarman Trade Center di Jalan Jenderal Sudirman. Ketiga, lokasi dan jadwal operasi rutin hari ini akan dilaksanakan secara rutin di dalam Kota Pekanbaru dan perbatasan Kota Pekanbaru. Demikian laporan yang disampaikan. Diharapkan Bapak Wali Kota dapat memberi arahan sekaligus membuka melepas tim Satgas Perlaku 130 tahun 2020. Indah pemandangan lagi biru nan biru, berpadu lautan di pelabuhan Batu. Kunci penerapan perilaku hidup baru, protokol kesehatan jadi penentu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amanat Pembina Apel, barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim dan juga melaksanakan apel siaga dalam rangka penerapan peraturan wali kota nomor 130. Dalam penerapan ini kita tadi disampaikan untuk disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Semoga saja silaturahmi kita dan semua kegiatan kita yang sedang kita rencanakan dan insya Allah akan kita laksanakan dirahmati dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dan lupa pula sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak Forkopimda, hadir bersama kita Bapak Kapolresta, Bapak Dandi mewakili, Bapak Kajari mewakili, dan juga yang saya hormati segala sekretaris daerah beserta para asisten dan juga para kepala badan, dan yang saya banggakan dan saya cintai Bapak-bapak Ibu, para peserta apel mulai dari TNI, polisi, Satpol PP dan juga anggota perhubungan dan juga politik serta pasukan pahlawan kebersihan kota. Bapak Ibu yang senantiasa setiap waktu menjaga lingkungan kota ini, dan semua tim gugus tugas baik yang berkesempatan hadir di lapangan ini maupun juga yang sudah ada di lapangan, Bapak Camat, Ibu Camat dan juga Pak Lurah, Bu Lurah beserta seluruh komponen masyarakat khususnya di wilayah Pak RW, Pak RT dan juga LPM, tokoh masyarakat dan juga semua kita yang terlibat di dalam pelaksanaan pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini. Semoga apa yang kita lakukan ini sekali lagi dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan laporan ada Kepala Satpol PP bahwa penerapan peraturan wali kota nomor 130 adalah perubahan dari 140 dengan kemudian 111 kemudian lalu berubah menjadi 130. Intinya adalah bagaimana kita dapat melaksanakan dua misi. Peraturan wali kota 130 ini adalah peraturan sementara kita mendapatkan arahan dari pemerintah pusat bagaimana kita masuk ke dalam adaptasi kebiasaan baru, new normal untuk kita terapkan. Maka masing-masing daerah sebelum kita mendapatkan petunjuk dan pedoman dalam regulasi melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, maka masing-masing daerah memberikan payung hukum dalam kita menggerakkan masyarakat. Aturan 130 ini adalah bagaimana kita melaksanakan misi yang diinginkan oleh pemerintah. Pertama, bagaimana kita mampu bisa melayani pemerintah yang melayani, pemerintah yang mengayomi, pemerintah yang melindungi khususnya terhadap wabah COVID ini. Bagaimana kita memberikan edukasi dan juga menegakkan disiplin agar masyarakat kita terhindar dari wabah COVID ini. Sekali lagi, untuk kita bisa terhindar dari wabah COVID adalah
saat ini yang paling penting harus melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang kita sudah hafal, pertama wajib masker, yang kedua selalu cuci tangan yaitu mengalir dengan sabun, yang ketiga tetap senantiasa mengukur suhu badan, yang keempat menghindari dalam pertemuan-pertemuan ataupun kumpulan-kumpulan yang ada dan lain sebagainya. Sekali lagi, hanya dengan penerapan protokol kesehatan kita mampu untuk memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19 dengan masyarakat kita khususnya kedepannya. Saudara sekalian, sebagaimana kita informasi setiap petang itu bicara di bidang kesehatan di gugus tugas Kota Pekanbaru menginformasikan bahwa setiap hari terus dalam penularan COVID ini di Kota Pekanbaru biasa angka yang meningkat tajam. Dalam 2 minggu terakhir ini rata-rata penularan itu di atas 10 orang. Oleh kemarin kalau saya salah itu 15. Dan memang penularan ini tujuannya kepada kluster-kluster, khususnya kluster tempat bekerja, apakah itu kantor, apakah pelayanan kesehatan, maupun juga di tempat-tempat usaha. Kemudian yang kedua adalah kluster tenaga kerja yang datang dari luar Provinsi Riau yang diterima bekerja ataupun mencari kerja di dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Namun pada Pekanbaru adalah pintu gerbang untuk masuk di Riau. Mereka cek kesehatan dari di sini dan ternyata mereka positif, maka tercatat dia sebagai pasien COVID di Kota Pekanbaru. Dan yang ketiga, dari aktivitas tadi, dari kluster tempat kerja maupun juga dari tenaga kerja dari luar Provinsi Riau ini, ternyata juga memberikan dampak penularan kepada masyarakat kita. Kalau yang disebutkan di generasi yang ketiga, terjadi juga transmisi lokal, artinya penularan lokal antar sesama. Maka oleh sebab itu Pekanbaru kembali menjadi zona merah yang telah beberapa kali merah, kuning, dan saat ini kita merah kembali. Saudara sekalian, krisis kesehatan yang sudah mendera kita kurang lebih dari Maret sampai ke sekarang baru menjelang 5 bulan. Ini juga membuat krisis ekonomi bangsa ini juga tidak kalah beratnya dan juga memberikan dampak yang sangat serius juga terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Dari laporan Kementerian Keuangan dalam semester yang lalu, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata itu sudah masuk di zona yang negatif. Kalau sebelumnya kita termasuk satu dari 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi laporan dalam semester terakhir kemarin Menteri Keuangan mengatakan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi triwulan terakhir itu adalah minus 5%. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, terutama yang di sekitar kita, negara maju tetangga dekat kita dan Singapura itu dengan pertumbuhan ekonomi minus 12%. Saudara sekalian, pertumbuhan ekonomi yang seperti ini mestilah kita berusaha bersama-sama sebagai anak bangsa berinisiatif dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat, untuk kita dapat menggerakkan ekonomi kita sehingga kita bisa juga menyelamatkan masyarakat kita dari COVID, dan juga kita harus menyelamatkan ekonomi kita, ekonomi bangsa kita, ekonomi daerah kita dengan menggerakkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang produktif.
sekali lagi menggerakkan masyarakat kita yang produktif namun tetap aman dan COVID. Maka oleh sebab itu disiplin. Sekali lagi kuncinya disiplin, disiplin, dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Maka agar masyarakat kita disiplin, kita keluarkan peraturan berupa peraturan wali kota dengan nomor 130. Bagi yang tidak disiplin dan melanggar disiplin dan melanggar aturan ini, maka diberikan sanksi administratif. Tadi telah dibacakan oleh Pak Kasubag PT, bisa dalam denda materi atau juga dengan denda kerja bakti. Maka oleh sebab itu yang akan kita terapkan, karena setelah kita sosialisasikan kurang lebih 2 minggu bahwa mulai dari perwako yang pertama dan kemudian juga perubahan yang kedua dan adalah perubahan yang ketiga, maka oleh sebab itu kita sudah sosialisasikan dan 130 ini sudah kita sosialisasikan kurang lebih 1 minggu. Maka hari ini dengan apel siaga ini kita menyatakan bahwa kita dengan tim yang tersusun, yang terpadu dan juga terjadwal secara baik, mungkin dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta, kemudian oleh tim gugus. Kalau eksekusi memang yang terdepan adalah Satpol PP. Maka oleh sebab itu saya sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan dengan upacara apel pagi, kesiagaan apel pagi ini adalah bagaimana kita membimbing masyarakat kita, bagaimana kita mengayomi masyarakat kita, bagaimana kita melindungi masyarakat kita agar terhindar dari COVID. Maka oleh sebab itu kita ajak mereka untuk kesadaran yang tinggi, untuk mandiri. Maka bagi yang belum sadar juga perlu menyadari juga bahwa kita berada di lingkungan yang di tengah-tengah wabah COVID yang mengancam. Saudara sekalian, pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan duka kepada salah seorang kepala daerah kita, yaitu Wali Kota Banjarbaru, Provinsi Sumatera Selatan. Bulan lalu, beliau wali kota bersama istri tertular oleh COVID, dan tadi saya mendapatkan informasi Bapak wali kotanya meninggal dunia. Perkataan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, maka oleh sebab itu sekali lagi kita gerakkan masyarakat kita dengan edukasi, dengan juga penerapan disiplin yang tinggi. Kita bisa melalui razia, melalui untuk langsung mengawasi agar mereka melaksanakan semua protokol kesehatan hingga mereka berada di luar rumah. Maka oleh sebab itu inilah salah satu yang akan dapat melindungi dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID di tengah-tengah kota Pekanbaru, kemudian menjadikan masyarakat Pekanbaru masyarakat yang produktif, sehingga ini juga dapat berkontribusi untuk pengendalian dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia kita cintai. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pasukan penegakan peraturan daerah 130 tentang penerapan protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID dan memutus mata rantai COVID di Pekanbaru secara resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan, dan mohon kepada kita semua untuk bersatu padu dalam tim ini dan juga bersinergi untuk melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat Pekanbaru, masyarakat Provinsi Riau, dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa oleh Saudara Budi Rahayu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil 'amarna wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa la khairi qaribna wa 'an syarri ab'idna wa hadhi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, pada kesempatan pagi hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka penerapan apel gelar pasukan Perwako 130 tahun 2020 di Kota Pekanbaru ini ya Allah. Ya Allah, lindungi, rahmati, dan berkahilah tugas kami dalam rangka pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Kekuatan bagi lanjutkan yang Penghormatan umum. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel.